Pernah nggak sih Anda bangun tidur, mungkin masih agak linglung gitu ya, terus lihat TV nyala, tapi nggak ada suaranya. Dan di layar itu ada lihat dua sosok putih, kayak hantu gitu. Geraknya pelan banget di bawah langit yang hitam pekat, tapi latarnya bukan di bumi, tapi di bulan. Gerakannya aneh, lompat-lompat kecil gitu, terus kayak melayang sebentar sebelum turun lagi. Rasanya mirip nggak ya, kayak waktu orang pertama kali lihat siaran pendaratan Apollo di bulan dulu? Kayak mimpi tapi nyata gitu. Nah, pengalaman surreal kayak gitu yang jadi titik awal kita ngobrol hari ini. Kita mau coba gali lebih dalam bab 13 dari bukunya Carl Sagan, Pale Blue Dot. Judulnya menarik banget nih, Karunia Apollo atau The Gift of Apollo. Pertanyaan gedenya, kenapa sih kita, maksudnya manusia, repot-repot banget pergi ke bulan? Apa ya dorongan sebenarnya di balik pencapaian yang, wah, monumental banget ini? Yang awalnya mungkin kedengeran kayak fantasi aja. Oke deh, mari kita coba bedah bareng-bareng ya bab ini. Iya, betul. Jadi tujuan kita kali ini bukan cuma sekedar, wah hebat ya teknologinya gitu. Tapi lebih ke membongkar lapis demi lapis konteksnya. Kita pengen lihat sejarahnya gimana, teknologinya tentu aja penting. Tapi yang paling krusial mungkin, dorongan politik macam apa sih yang sebetulnya melahirkan program Apollo ini? Kita coba deh gali lebih dalam dari sekedar narasi heroisme yang sering kita dengar. Mencari tahu kenapanya itu secara lebih mendasar. Betul sekali. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, gagasan kalau bulan itu sebuah tempat yang bisa didatangi manusia itu kan sebenarnya relatif baru ya dalam sejarah kita. Mungkin baru beberapa abad terakhir lah orang mikir gitu. Tapi yang bikin, wah, kaget itu cepet banget lompatannya dari sekedar ide jadi kenyataan. Tiba-tiba aja gitu kita punya roket raksasa kayak Saturnus V, tingginya kan lebih dari patung Liberty itu. Iya, iya. Terus ada sistem telemetri yang bisa kirim data dari jarak ratusan ribu kilometer, ada panduan inersia buat navigasi tanpa sinyal dari luar. Teknologi-teknologi kunci ini muncul dan disempurnakan dalam waktu yang singkat banget. Kayak sekejap mata aja gitu kalau dihitung skala sejarah. Nah, kecepatan lompatan ini nih yang menurut saya menarik banget. Gimana caranya sesuatu yang tadinya cuma ada di fiksi ilmiah atau ya paling banter spekulasi filsuf bisa jadi nyata secepat itu. Sagan di bab ini kan ngutip Santo Agustinus ya buat ngasih gambaran betapa mustahilnya hal ini kelihatan di masa lalu. Oh iya, kutipan itu ya, yang soal kapal logam. Betul. Agustinus di zamannya dia mikir gini, kalau manusia aja dengan akalnya bisa bikin kapal dari logam yang jelas lebih berat dari air, bisa ngapung, masa sih kita nggak percaya kalau Tuhan dengan caranya yang mungkin kita nggak ngerti, bisa bikin badan manusia lepas dari tarikan gravitasi? Maksudnya, kutipan itu nunjukin cara pikir orang zaman dulu banget ya. Bahwa ngalahin gravitasi itu kayak, ya ampun, setara sama keajaiban ilahi gitu. Bukan sesuatu yang bisa dipecahin pakai teknologi manusia dalam waktu dekat. Tepat sekali, kutipan itu ngegambarin betapa revolusionernya pencapaian Apollo. Sebelum zaman antariksa, terbang ke bulan itu ya sama mustahilnya kayak kapal logam ngapung buat orang di zaman Agustinus, atau mungkin lebih mustahil lagi malah. Ini bukan cuma kemajuan teknologi biasa, tapi kayak mendobrak pemahaman kita soal batas kemampuan manusia. Lompatan dari nggak mungkin, jadi bisa dilakukan itu terjadi cuma dalam hitungan dekade. Dan lompatan nggak mungkin jadi bisa itu dapat momentum yang luar biasa banget dari satu momen penting. Pidatonya Presiden John F. Kennedy di depan Kongres tanggal 25 Mei 1961. Pidato soal kebutuhan mendesak nasional itu, wah, menetapkan target yang kalau dipikir-pikir lagi sekarang benar-benar gila pada masanya. Mendaratkan manusia di bulan dan bawa pulang dengan selamat sebelum akhir dekade 1960-an. Ini penting nih digarisbawahi. Target ini diumumin sebelum Amerika Serikat berhasil kirim satupun astronotnya ngorbit bumi. Iya, itu dia. Alan Shepard memang baru aja terbang suborbital singkat, tapi belum ada yang benar-benar keliling planet kita waktu itu. Bener, keberaniannya itu, atau mungkin ya bisa dibilang kenekatannya ya, menetapkan target itu yang luar biasa. Menetapkan tujuan sejauh itu padahal teknologinya sebagian besar belum ada, terus dikasih deadline yang ketat banget lagi. Ini udah nunjukin sih ada sesuatu yang lebih dari sekedar dorongan eksplorasi murni. Nah, di sini nih bagian yang menurut Sagan sangat menarik. Kalau kita teliti isi pidato Kennedy itu, fokus utamanya ternyata bukan soal penemuan ilmiah. Kennedy nggak banyak ngomongin potensi nemuin asal-usul bulan, atau batu-batuannya gimana, atau misteri alam semesta lainnya.
Penekanannya lebih ke aksinya itu sendiri, pergi ke bulan dan kembali dengan selamat. Ini soal melakukan sesuatu yang spektakuler. Ada cerita menarik nih soal Jerome Wisner. Dia penasehat sainsnya Kennedy waktu itu. Oh iya, gimana ceritanya? Si Wisner ini awalnya agak ragu gitu kan. Tapi konon, dia akhirnya setuju dukung Apollo. Tapi, ada satu syarat penting. Apa tuh syaratnya? Syaratnya, Kennedy nggak boleh mengemas atau menjual program Apollo ini ke publik sebagai program sains. Wisner kayaknya sadar banget kalau alasan ilmiahnya aja saat itu mungkin belum cukup kuat buat ngejustifikasi proyek semahal dan seberisiko Apollo. Fakta bahwa penasihat sainsnya sendiri minta program ini nggak di-highlight sebagai sains, itu udah jadi petunjuk gede banget kan soal motivasi sebenarnya apa? Jelas banget. Kalau kita sambungin ini ke gambaran yang lebih besar, kayak yang Anda bilang tadi, kita harus lihat konteks zaman itu. Kenapa harus secepat itu? Kenapa targetnya harus sebelum akhir dekade? Jawaban yang paling terang benderang dan yang ditekankan Sagan di bab ini, ya Perang Dingin. Iya, Perang Dingin. Tekanan persaingan sama Uni Soviet waktu itu lagi kenceng-kencengnya. Soviet kan baru aja sukses kirim Yuri Gagarin jadi manusia pertama di orbit bulan April 1961. Sebulan pas sebelum pidato Kennedy. Itu pukulan telak banget buat gengsi Amerika. Jadi Apollo ini kayak semacam jawaban langsung gitu ya atas keberhasilan Soviet, kayak mau balas di arena teknologi dan gengsi. Bisa dibilang gitu, iya. Apollo jadi cara Amerika Serikat buat nggak cuma nyamain, tapi melampaui pencapaian Soviet secara, dramatis di panggung dunia. Ini udah bukan lagi sekedar eksplorasi atau nyari pengetahuan, ini udah jadi pernyataan geopolitik. Perlombaan ke bulan itu jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari pertarungan ideologi, supremasi teknologi, dan pengaruh global antara dua negara raksasa itu. Tiap sukses di luar angkasa dirayain kayak kemenangan satu sistem atas sistem yang lain. Bab ini bahkan secara eksplisit nyebutin ya kalau motivasi politik lah yang jadi mesin penggerak utama Apollo. Bukan cuma sampingan, tapi intinya ya itu. Disebutin juga hubungan erat antara teknologi roket yang dibutuhin buat ke bulan sama teknologi rudal balistik antar benua, ICBM itu. Roket Saturnus V yang gede banget itu, pada dasarnya kan pengembangan dari teknologi roket yang sama yang dirancang buat bawa hulu ledak nuklir. Betul sekali. Kaitan teknologi ini penting banget. Kemampuan buat meluncurkan roket segede itu dan akurat sampai ke bulan, itu secara gak langsung nunjukin juga kemampuan buat ngeluncurin rudal ke belahan dunia lain. Ini ngirim pesan kekuatan militer yang jelas banget. Bahkan sempat muncul konsep yang agak bikin ngeri waktu itu, soal penguasaan dataran tinggi strategis atau strategic high ground di luar angkasa. Maksudnya gimana tuh, strategic high ground? Ada ide atau mungkin ketakutan gitu ya bahwa siapapun yang bisa ngontrol ruang di atas bumi, dia bakal punya keuntungan militer yang menentukan. Kayak nguasain bukit dalam perang konvensional gitulah, tapi ini di skala antariksa. Oh, gitu. Jadi selain soal gengsi, ada juga pertimbangan strategis militer yang main di baliknya ya? Meskipun mungkin nggak secara langsung naruh senjata di bulan, tapi kemampuan buat nyampe ke bulan itu sendiri udah jadi simbol kekuatan gitu. Tepat. Dan ini memunculkan pertanyaan penting nih. Kenapa sih luar angkasa jadi panggung persaingan politik yang efektif banget? Kok bisa ya pencapaian teknologi kayak mendarat di bulan ini bisa begitu memakau imajinasi orang sedunia dan punya dampak psikologi sama politis yang dahsyat banget. Terutama kayak yang disebut Sagan, dampaknya ke negara-negara non-blok yang waktu itu lagi jadi rebutan pengaruh antara Amerika dan Soviet. Mungkin karena sifatnya yang sangat visual dan universal kali ya. Beda sama uji coba nuklir atau manuver militer yang seringnya kan sembunyi-sembunyi. Pendaratan di bulan itu disiarin langsung ke seluruh dunia. Semua orang bisa lihat. Persis, Apollo itu kayak pertunjukan supremasi teknologi yang paling kelihatan mata dan paling dramatis. Susah dibantah lah pokoknya ya. Meskipun, ya kalau kita pikirin sekarang, logika gimana caranya mendarat di bulan bisa langsung ngaruh ke pilihan politik sebuah negara di Afrika atau Asia, mungkin kedengaran agak tipis ya. Tapi pada masa itu, dampaknya ke persepsi global soal kekuatan, kemampuan, dan masa depan yang ditawarin Amerika Serikat itu nyata banget. Itu kayak iklan raksasa yang nunjukin, hey, Amerika bisa loh ngelakuin hal yang mustahil. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum sampai sini, temuan utamanya cukup jelas ya. Apollo, dibalik semua keajaiban teknis dan inspirasinya, pada intinya adalah anak kandung politik Perang Dingin. Tentu, banyak banget hasil ilmiah penting yang didapat. Pemahaman baru soal geologi bulan,
pengembangan teknologi baru yang akhirnya punya manfaat di bumi, yang sering disebut spin-offs itu. Tapi berdasarkan analisis Sagan di bab ini, semua itu lebih kayak bonus atau hasil sampingan aja. Tujuan utamanya dari awal yaitu menangin perlombaan gengsi dan nunjukin keunggulan atas Uni Soviet. Dan ini ngebawa kita ke refleksi yang lebih dalam nih, yang juga jadi inti dari judul babnya, Karunia Apollo. Jadi apa dong sebenarnya karunia atau hadiah dari Apollo ini kalau kita tahu motivasi awalnya ternyata begitu politis? Apa artinya semua ini buat Anda para pendengar kita? Pelajaran apa yang bisa kita ambil ya? Ini pertanyaan menarik banget sih. Kalau bukan sains murni, terus apa warisan utamanya? Teknologinya kah? Banyak sih ya teknologi turunan memang, dari bahan tahan panas sampai makanan beku kering, itu kan katanya dari situ. Atau inspirasinya? Jutaan orang, termasuk ilmuwan dan insinyur generasi berikutnya, pasti terinspirasi banget sama Apollo. Atau jangan-jangan karunia utamanya ya kemenangan politik itu sendiri, yang mungkin membantu Amerika dalam konteks Perang Dingin. Mungkin karunianya ada di semua itu, betul. Tapi ada satu lagi yang sering banget ditekankan Sagan di banyak tulisannya, termasuk di sini. Pergeseran perspektif. Foto Earthrise yang diambil Apollo 8 atau Blue Marble dari Apollo 17, itu kan nunjukin bumi kita sebagai planet kecil yang rapuh, sendirian gitu di gelapnya luar angkasa. Ini pertama kalinya manusia lihat rumahnya sendiri dari luar. Oh iya, foto-foto ikonik itu ya? Iya, perspektif kosmik ini, kesadaran akan kesatuan dan kerapuhan planet kita ini, mungkin itu salah satu karunia Apollo yang paling dalam dan paling bertahan lama. Meskipun mungkin itu bukan tujuan awalnya sama sekali. Sebuah perspektif yang ironisnya lahir dari program yang justru didorong oleh perpecahan dan persaingan di bumi ya. Betul sekali. Kisah Apollo ini jadi studi kasus yang menarik banget tentang gimana proyek-proyek raksasa manusia itu seringnya lahir dari campuran motivasi yang kompleks. Ada ambisi, ada persaingan, ketakutan, tapi juga ada rasa ingin tahu dan daya juang. Konteks zaman itu benar-benar ngebentuk apa yang dianggap penting dan mungkin buat dicapai. Jadi, intinya nih, Apollo itu demonstrasi luar biasa dari kehebatan rekayasa, tekad baja, dan kemampuan organisasi manusia ya. Sebuah pencapaian monumental yang lahir dari kancah persaingan politik global yang intens banget. Nunjukin kita bisa meraih yang kayaknya mustahil, meskipun dorongannya mungkin alasan-alasan yang sangat duniawi, kayak politik dan gengsi. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup yang mungkin agak provokatif sedikit nyambung langsung dari akhir bab 13 ini. Apollo udah buktiin kalau kita bisa mencapai dunia lain. Sagan nutup bab ini dengan kalimat yang pendek tapi kuat banget. Sudah waktunya untuk berangkat lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman kita soal gimana motivasi politik begitu dominan di Apollo, pelajaran apa sih yang bisa kita petik waktu kita mikirin masa depan penjelajahan antariksa? Maksud Anda apa gitu ya yang seharusnya jadi pendorong kita sekarang? Di zaman yang beda ini, tanpa tekanan langsung perang dingin kayak dulu, apa rasa ingin tahu ilmiah aja cukup kuat buat mendanai misi-misi ambisius berikutnya, misalnya ke Mars atau lebih jauh lagi, atau jangan-jangan kita tetap butuh dorongan lain? Mungkin kompetisi antar negara lagi, atau kepentingan komersial, atau malah ancaman bersama kayak perubahan iklim gitu. Nah, itu dia pertanyaan terbuka yang menarik buat Anda renungkan. Kalau karunia Apollo yang sebenarnya itu adalah campuran kompleks dari teknologi, inspirasi, kemenangan politik, dan perspektif baru, terus karunia apa yang kita cari dari penjelajahan antariksa di abad ke-21 ini? Apa yang bakal jadi Apollo buat generasi kita? Dan apa kira-kira yang bakal jadi pendorong utamanya? Apakah kita udah belajar dari sejarah Apollo atau kita bakal ngulang pola yang sama dengan motivasi yang beda? Ini tantangan buat kita pikirkan bersama. Apa motivasi kita selanjutnya untuk kembali berangkat lagi menjelajahi bintang-bintang?